الحمد لله القائل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله القائل مثل المؤمنين في تواديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وبعد. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, harapan terbaik dan tertinggi seorang muslim dan seorang mukmin adalah surga. Dan mereka yang mendapatkan surga masih punya sebuah harapan yang jauh lebih tinggi, yaitu bertatap wajah dengan Allah Subhanahu wa taala. Walilladzina ahsanu al-husna waz-ziyadah. Dan untuk mereka yang berbuat ihsan, Allah taala akan berikan al-husna, surga, waz-ziyadah, dan tambahannya. Kata para ulama, kata-kata al-ziyadah menuntut adanya perbedaan dari jenis surga. Karena kenikmatan apapun yang ditambah di dalam surga adalah bahagian dari surga. Maka tambahan yang dimaksud yang lebih untuk orang yang berbuat ihsan adalah menatap wajah Allah Subhanahu wa taala sebagai kenikmatan tertinggi bagi orang-orang yang mencintai. Manusia ketika saling mencintai, mereka janji untuk bertemu di sebuah tempat. Tempat yang mereka dambakan adalah yang tersaji makanan dan hidangan yang paling lezat. Tapi yakinlah ketika hidangan sudah tersaji, kenikmatan hidangan akan kalah dibandingkan rasa kenikmatan menatap wajah orang yang kita cintai. Itu baru manusia, baru makhluk dengan makhluk. Apatah lagi menatap wajah Allah Subhanahu wa taala, pencipta para makhluk. Tapi mendapatkan surga tiketnya tidak murah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah bertransaksi jual beli dengan orang yang beriman. Apa harga yang harus dibayar? Anfusahum, jiwa mereka, wa amwalahum, harta mereka. Lalu apa produk yang ditawarkan oleh Allah Ta'ala? Bi anna lahumul jannah, bahwa mereka akan mendapatkan surga. Harga surga adalah harta, adalah nyawa. Maka umat Islam sejak di awal generasi, ketika periode dakwah masih di Mekah, umat Islam tertindas. Sahabat-sahabat Nabi disiksa, tidak terperikan di depan mata Nabi. Maka Nabi menghibur mereka dengan janji surga. Bagaimana Samiyah, ibunda dari seorang sahabat yang bernama Ammar bin Yasir, disiksa sampai keluar nyawanya, meninggal dunia. Dijanjikan surga. Ini dakwah dan ini jihad. Di hari-hari seperti sekarang, kita turunkan standar dakwah dan jihad. Seolah-olah bagi kita diundang untuk menyampaikan khutbah, diundang untuk menyampaikan ceramah, berikut dengan undangannya, dijemput dengan fasilitasnya, diberikan penginapan, dihidangkan sajian makanan, dihormati dan dimuliakan. Waktu pulang diberikan amplop.
Kita merasa sebagai pendakwah paling hebat, mujahid paling gagah. Padahal tidak ada tantangan dan penderitaan sama sekali, kecuali hujatan-hujatan dari orang yang berbeda pendapat. Pegagah. Bayangkan hari ini, saudara-saudara kita yang sama seakidah, seiman di negeri Palestina. Mereka pertahankan negeri tersebut dengan darah, dengan nyawa, dengan harta. Datang orang-orang yang terlihat alim menyatakan, kenapa mereka tidak hijrah saja? Alaysa ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha? Bukankah bumi Allah ini sangat luas? Kenapa tidak hijrah saja? Andai kata prinsip hijrah itu digunakan oleh nenek moyang kita ketika dijajah oleh Belanda, katanya. Maka di dalam Islam, salah satu bentuk jihad adalah membela tanah air. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian atas dasar agama. Iprang denyo, tapi dasarnya bukan agama. Pakan iprang denyo, tamutang hanada bayu. Pakan iprang denyo, tampaki ngawanya. Tidak ada masalah. Tapi ketika perang itu untuk penindasan agama, kenapa diperangi kita? Karena ada orang Islam. Itu masalahnya berbeda. Allah tidak larang kalian terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian dengan dalih agama. Walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengusir kalian dari tanah air kalian, dari rumah-rumah kalian. Apa yang Allah tidak larang? Antabarruhum, kalian berbuat baik kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, dan kalian berlaku adil. Sawacit yang getam li Allah. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina yuqatilunakum fid din. Allah hanya melarang kalian berbuat baik terhadap orang-orang yang perangi kalian atas dasar agama. Wa yukhrijunakum min diyarikum, dan mengusir kalian dari rumah-rumah kalian. Wa yudahiruna fi ikhrajikum, dan proses pengusiran kalian tersebut dipublikasi, didokumentasi. Ipelemah badunya, kakak mau pelit awaknya. Maka terhadap mereka tidak ada ihsan dan tidak ada birrun dan tidak ada adlun, karena mereka adalah orang-orang yang berbuat zalim. Orang Palestina mempertahankan haknya dari nenek moyangnya. Mereka bangun rumah tersebut, mereka bangun negeri tersebut, dan mereka bertanggung jawab untuk menjaga kehormatan Masjidil Aqsa. Mereka tetap datang ke tempat tersebut walaupun ditindas. Masjid katanya difasilitasi oleh panitia. Tika geleng mengat be gesamprot, kadang gebi kadang gebibu, hancit aja. Andai kata orang-orang seperti kita di Palestina, dari berakan ke Palestina hana wujud leh. Tapi Allah memilih orang-orang yang sesuai untuk cobaan yang sesuai. Maka kita sudah merasa sangat mencintai Nabi hanya dengan sebatas terpegat kenduri beraya-raya. Walaupun kadang-kadang kita lupa kepada siapa kenduri seharusnya diberikan. Maka di dalam Islam kenduri gak apresiasi. Daripada i'tikaf trip-trip di masjid, daripada salat berjamaah di awal waktu. Ingat, di awal waktu masih ada bentuk-bentuk kenduri yang jauh lebih baik. Maka ketika seorang sahabat Nabi, Abu Musa al-Ash'ari gejak tumanyong, ya Rasulullah, ayyul islami khairun, dalam Islam perbuatan apa yang paling baik? Pekeh semayang jamaah ba'awai wate menanibang kemetipek, pekeh tahajud tengah malam jaga tapi, pekeh tilawah Al-Quran hana teweh-weh. Apa jawaban Nabi? Tuta'imut ta'amah, engkau berikan makan. Wa taqra'us salamah, dan engkau deklarasikan rasa aman, engkau ucapkan salam. Kepada siapa ya Rasulullah? Ala man arafta, kepada orang yang engkau kenal. Wa man lam ta'rif, dan orang yang tidak engkau kenal.
Lebih raya pahala orang bibu kepada orang yang berhajat daripada orang ke sembahyang sunat pula pingkui dalam masjid anak debit-debit. Maka suatu hari Rasulullah melihat ada salah seorang muslim mukmin duduk di dalam masjid beliau berhari-hari tidak keluar untuk mencari nafkah. Sembahyang subuh, i'tikaf, salat duha, salat syuruk, tilawah Al-Quran, gelanjutlah. Sampai menarik perhatian Nabi dan ketemenyang bak sahabat yang lain. Nyan tigam yang duk i'tikaf dalam masjid nyan 4 meter rezeki. Ibu. Kata para sahabat yang mengenalnya, akhuhu ya Rasulullah, saudaranya ya Rasulullah. Eganya na adau, eganya na Yang birasuki ke ganyan tinggal ibadat saja. Apa kata Nabi? Idzan akhuhu a'badu minhu. Saudaranya yang mencari nafkah, yang memberi makan kepadanya yang sibuk beribadah, lebih banyak dan lebih tinggi ibadah daripada dia yang duduk i'tikaf di dalam masjid. Islam hana gepurna katanya je kurang beo. Islam gepurna katanya untuk menggerakkan ekonomi. Maka orang yang berbisnis, bertransaksi, jual beli, toke, pedagang yang mekat, pegah-pegah oleh Rasulullah. At-tajirus saduqul aminu, pedagang yang jujur, yang amanah. Apa yang terjadi? Ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada. Di akhirat nanti akan bergabung dalam barisan para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Apa kelebihan pedagang ini? Nabi tidak sebut dia rajin solat sunat. Nabi tidak sebut dia rajin berzikir. Nabi tidak jelaskan bahawa dia rajin i'tikaf. Dia hanya sekedar seorang muslim yang menjaga solat fardu 5 waktu pada waktunya dan syukur-syukur berjamaah. Tapi keistimewaan karakternya adalah sebagai pedagang, dia jujur dan dia amanah. Maka hana gepujo dalam Islam urang wate kai bang getup SPBU. Hana gepujo di dalam agama urang wate bang hana gemekat le pada hai katru urang yak mublaw. Hana gepujo dalam agama urang ketika bang pelanggan katruk geduk ba meja kena pajobu hana gihidang pakan semahyang bukan kecuali pada waktu azan Jumat. Kenapa? Ada nilai-nilai kemanusiaan. Maka surga tidak diraih dengan tingginya sedekah. Surga tidak diraih dengan tingginya ibadah, tapi surga diraih dengan tingginya akhlak dan kasih sayang. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang hatinya penuh cinta dan kasih sayang akan disayangi dan dicintai oleh Allah yang Maha Penyayang. Irhamu man fil ard. Sayangilah makhluk yang di bumi, yarhamukum man fis sama, yang di langit akan sayang kepada kalian. Nabi Sulaimannya nabi dan gatnya raja. Anak dari Nabi Daud, yahganya nabi dan yahganya raja. Tapi ketika Sulaiman berdoa kepada Allah agar dimasukkan dalam rombongan hamba Allah yang soleh ke dalam surga, apa yang ditawarkan oleh Nabi Sulaiman kepada Allah? Wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Neperuh len ya Allah, nepetamong len ya Allah dalam golongan hamba-hamba drone yang soleh dalam syurga. Dengan sebab apa? Bukan sebab len Nabi anak dari Nabi, kan sebab len raja anak dari raja, tetapi birahmatika, dengan kasih sayangmu ya Allah. Maka hati yang penuh kasih sayang akan disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Gat tapagat kanduri mulut. Tapi ni cikalan kanduri mulut katanya. Yang truk teka ajak pajoh kandurinya cura urang trau. Ngan motor kejak ngan Honda katanya. Tapi tengah tapagat kanduri lewat urang gatin ke pleung ngan tapak hanaruh tayu piuh. Karena kan cedera tu. Tapagat kanduri ba masjid ba mendasah. Tak undang pagi cik tengku imum tu haput bandum kana idang lewat urang gatin laki sedekah tengku jet lempiyuh tira pajuh kanduri tasuot laki maah hidang ka matso bandum matso ngau urang tro ka ngau urang deuk ba uronya di Palestina kan ledek mereka diboikot oleh Israel laknatullah.
Bukan Israel Nabi Yaqub, Bani Israel yang naitinan, Yahudi. Listrik ikoh, dikoh, tidak ada fasilitas sama sekali, pengobatan tidak masuk, dibom rumah sakit. Nyan Amerika, bangsa yang mengaku diri paling peduli hak asasi manusia. Nyan bandum bom yang rut kena Palestina, bantuan dari Amerika. Ejak pemerintah ni cum-cum jero Amerika. Gurai ke. Dibom, hana hana ubat, hana listrik. Itanya tijem ipulan PLN tak menang. Itanya tiat putuh IPDAM tak menang. Di Palestina kondisi malaikat maut kagak klep-klep mata. Maka ketika benar oleh BKM Masjid menyatakan kita sedang kumpulkan donasi untuk menyumbang kepada saudara-saudara kita di Palestina. Tekedi napeng lambalum bauronyo 300,000. Ada hana tepu rumah tanya hana mati. Tekedi napeng lam rekening tanya mati 10 juta. Tapu habis bambandum itanya hana mati hidup. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Katakanlah wahai Muhammad, kita tidak akan ditimpa oleh apapun kecuali yang telah Allah tetapkan untuk kita. Mau orang Palestinanya kan ketetapan Allah Ta'ala, hai tengku kagebom lewatnya. Betul ketetapan Allah Ta'ala. Sepakat umat Islam pun untuk bekerja sama, tetap mereka akan kena bom. Tapi pertanyaannya, sepakat katanya untuk terbentuk? Bukan tentang apa yang terjadi kepada mereka, tapi kasih sayang yang dalam hati katanya. Malah dah bantuannya itimbak cik. Itanya hana gepedesya oleh Allah Ta'ala karena orang Palestina ditimbak oleh Israel. Tapi gepedesya katanya oleh Allah Ta'ala karena sebagai Muslim tidak ada perasaan iba kepada saudaranya. Padahal dipegah oleh Rasulullah dalam hadis yang benar terpegah. Mathalul mu'minina, perumpamaan orang beriman, fi tawaddihim, pada kasih sayang mereka, wa tarahumihim, dan kepedulian mereka, wa ta'atufihim, dan empati di kalangan mereka, kamasalil jasad, lagi sabah tubuh, idza ishtaka minhu 'adwun, apabila ada satu anggota badan mengeluh ketidaknyamanan, cemekam ingop-ngop, tada'a lahu sairul jasad bisahri wal huma, ban sabah tubuh suum, infeksi, demam, dan begadang sepanjang malam. Padahal yang ingop-ngop jipat cemekam. Giga sakit ingop-ngop, truk bau ujung ukai kaki sakit. Jihpat di Palestina umat Islam dibom. Sampai truk kena Umaredu Pidijaya sakit hati itu. Maka apabila ada umat Islam di Pidijaya hana merasa sakit hati, umat Islam di Palestina kaipoh, itu anggota tubuh yang sudah diamputasi. Jaro genanya ikoh di dotoi pindah. Nyan ada tempat-tempat ming hana sakit jaro Pertanyaannya, apakah kita organ tubuh yang sudah diamputasi? Ini mukmin. Maka pertanyaannya, pakan jedumnan lemah umat Islam. 5 juta populasi orang Israel, Bani Israel Yahudi. Di tengah-tengah 350 juta bangsa Arab. Menyokompak orang Arab, impakat matang. Nya tengah tubuh poh limong pah. Saluran tanya orang Arab ke di Israel daru. Mati Israel, ngop lam orang Arab. Leher tuh 50 juta orang bertiga hitung kena pilih. Tapi bahkan tidak terjadi. Kekhawatiran tersebut sudah diprediksi oleh Sayyidina Umar bin Khattab ketika menaklukkan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ditaklukkan di masa Sayyidina Umar di bawah panglima perang Amru ibnul As. Oleh Amru berkirim surat kepada Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin, alhamdulillah Masjidil Aqsa kata kuasai, tentera Romawi kata pelit, tetapi pendeta yang memegang kunci Masjidil Aqsa gemejanji, han akan geserahkan kunci Masjidil Aqsa kecuali yang terima presiden tertinggi. Ilen cuma panglima perang, gubernur. Karena katanya umat Islam orang yang menghargai komitmen dan janji,
maka kamu lagi nelangkah kena Palestina. Berangkat Sayyidina Umar bin Khattab, hana pasukan pengawal presiden pas pampres, hana tentera metiro kecuali tupi tiro anak muda dengan menunggang seekor unta. Perjalanan panjang dari Madinah sampai ke Mesir, nyantai kapal laut lewat nyau lehuro le malam, taik pesawat lehem lagi dari Banda Aceh tapau Jakarta. Jarak tempuh perjalanan tersebut Sayyidina Umar tidak ingin berbuat zalim. Beliau sampaikan kepada asistennya, satu bahagian perjalanan saya duduk di atas pelana dan engkau yang bimbing tali kekangnya. Iran jangan tepat. Satu bahagian perjalanan engkau istirahat duduk di atas, biarlah saya yang kendalikan kendaraannya. Satu bahagian perjalanan kita berikan unta ini untuk beristirahat, kita jalan sama-sama. Unta kerau, gata kerau, lengkerau. Dan satu bahagian kita istirahat, kita tidur. Atas kehendak Allah, menjelang mendekati Masjidil Aqsa, Palestina, giliran naik ke atas pelana adalah asistennya. Asistennya nyandum hek mendengut, hana tingat karena pasukan penyambutan di depan. Maka Umar pegang tali kekang unta. Berbaris pasukan penyambutan. Getanyong oleh kepala Masjidil Aqsa, pendeta yang memimpin Masjidil Aqsa bawa tenyan kepada Amru ibnul As. Wahai Amru, apakah pemimpin kalian anak muda yang duduk di atas pelana ataukah orang tua yang memegang tali kekangnya? Yang toh Presiden Warren. Maka dengan tersenyum Amru ibnul As katakan, nyan urang tuha yang mat talo kekang. Begitu Sayyidina Umar dalam jarak jangkauan untuk berjabat tangan, gemaju kepala pendeta ini bukan untuk berjabat tangan, hanya untuk menghitung ada berapa tambalan di baju Sayyidina Umar yang menjabat presiden. Padumboh bajai ganyan mentampai. 1, 2, 4, 5, 6, 7. 17 boh tampai bak bajai Sayyidina Umar. Nyan presiden yang menaklukkan Persia dan Romawi, bajai mentampai 17 boh. Itanya mengecik yang itu mentampai bajai leh. Apa kata pendeta ini? Wallahi, dia bertakbir Allahu Akbar, karena Yahudi dan Nasrani tetap Tuhannya Allah. Allahu Akbar. Wallahi laqad qara'na fi kutubinal qadim. Demi Allah, kami sudah membaca dalam kitab-kitab tua kami, annal amir alladhi istalama miftaha Masjidil Aqsa, bahwa presiden yang menerima kunci Masjidil Aqsa, fi thawbihi 17 ruka'ah, di bajunya terdapat 17 tambalan, wa huwa yamshi wa ghulamuhu yarkab, dia berjalan kaki ketika asistennya naik tunggangan. Keadaan Sayyidina Umar bauronyan metulih di dalam kitab Taurat, metulih dalam kitab Injil. Maka Maha Suci Allah yang menyatakan, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka yang pernah kami berikan Alkitab, Taurat, Injil dan Zabur, mereka kenal Muhammad seperti mereka kenal anak laki-lakinya. Medum Sayyidina Umar lagi yang detil, itu Nabi kurang banyak. Malam harinya Sayyidina Umar duduk menangis di mihrab Masjidil Aqsa sepanjang malam setelah sholat Isya. Jenderal-jenderal yang kesusah. Ketika lewat tengah malam mereka mendekat dengan gelisah, bertanya, ya Amirul Mukminin, alaysatil lailatu lailatal farhi? Bukankah malam ini sepatutnya malam sukacita? Harapan Rasulullah untuk taklukkan Masjidil Aqsa, harapan Abu Bakar untuk taklukkan Masjidil Aqsa terwujud di masa Anda menjadi penguasanya. Bukankah sepatutnya malam ini sukacita? Pakan demo. Maka Umar berucap, Allahumma haramta hadhil karamata li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa ahabbu ilaika wa a'azzu minni. Ya Allah, kehormatan untuk menaklukkan Masjidil Aqsa hana Nabi kepada Muhammad Nabi kamu, padahal Muhammad lebih engkau cintai dan lebih perkasa. Allahumma haramta hadhil karamata li Abi Bakrin wa huwa ahabbu ilaika wa a'azzu minni. Ya Allah, hana cit Nabi kehormatan menaklukkan Masjidil Aqsa kepada Abu Bakar, padahal dia lebih hebat daripadaku dan lebih engkau cintai. Allahumma
a'taitani hadhil karamata. Ya Allah, tiba-tiba akan lebih kehormatannya kepada lentuan. Fa'a'udzubika an tamkurani bihi, maka aku berlindung kepadamu ya Allah, jangan engkau jadikan kekuasaan ini untuk menipu daya diriku. Barulah beliau berucap kepada jenderal-jenderalnya, lastu abki li hadhil lailah, saya tidak sedang menangisi peristiwa yang terjadi malam ini, walakin abki li mustaqbalikum, yang aku tangisi adalah masa depan kalian. Ketika Allah buka kekayaan dunia, kalian menyerbu ke arahnya dan mengabaikan dakwah dan jihad di jalan Allah Ta'ala. Palestina dikuasai oleh Israel di tahun 60-an. Ketika di negara Arab tengah-tengah mon minyak, tengah-tengah mon gas. Metenoh-tenoh Raja Arab, tentera Arab melit-lit minyak. Gepelikut Israel tinggal diperjuangkan oleh Mesir, satu-satunya negara Islam Arab yang bertahan. Di masa Presiden Anwar Sadat. Tapi biaya perang tidak murah. Mesir mengalami inflasi. Anwar Sadat kirim surat kepada raja-raja Arab, nyokon perang Mesir Israel. Ini perang Arab Israel. Bila anda tidak bersedia kirim tentera, kirimkan senjata. Bila anda tidak bersedia kirim senjata, kirim biaya, biarlah Mesir yang berperang. Tidak ada satu negara Arab yang merespon. Maka Anwar Sadat tidak ingin negaranya menjadi tumbal dari keserakahan bangsa Arab. Beliau berdamai dengan Perdana Menteri Israel di Camp David. Dianggap oleh Ikhwanul Muslim sebagai pengkhianatan ketika melihat nasib Israel di ujung tanduk. Padahal anak berdiri kabeh. Maka sampai uronyo, pakan Palestina jajah karena Arab mutenah-tenah buat harta. Pakan Aceh uronyo karena tokoh-tokoh Aceh mutenah ke harta. Hana yang peduli kerana yatim, hana yang peduli ke janda. Pakan Aceh uronyo ruyak-ruyak karena hana so yang pakau ke umat. Maksud merajalela. Neci dengar na gure tanya ke tempat apa? Orang telan si panjang rat. Orang Medina rata sagau. Anak baju ngarap repreu. Tapi padum draw gure-gure katanya ke tempat apa menggerakkan komunitasnya, jemaah zikirnya, jemaah pengajiannya. Nya menyamantang nabak masyarakat katanya yang perumah duduk iluang ngau ulek ok tegerbang. Nya menyagundang kenduri katanya jamaah buat betaja. Menyamantang masyarakat katanya yang kepedi anak darah jatung dan anak agam malam Sabtu, malam Ahad atau malam yang lain. Nyan barang apa acara atau boikot. Tekedi ketim pegah haba menati kerak tapo. Habis kemaksiatan di Aceh. Hana tapo kau. Yang penting ni jak buat ba majlis yang lain bah maksiat kerau. Nauzubillah summa nauzubillah. Pemerintah hana putar perhelek. Dah sibuk ke tau? Nyorap 2020 ke peremang dan nyorap tak tahu ke pasang balihu. Tapi le berkuasa nak fikir ke syariat melimau. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, hana putahireun negara Palestina dipilih oleh orang Arab karena dung getanyo di Aceh tapi kerau hana terperemun. Maka mudah-mudahan kita kembali bangkitkan syariat Islam yang berperi kemanusiaan, yang berperi keadilan, yang berketuhanan yang Maha Esa, yang rezeki UBI tak korupsi, menyekan rezeki katanya, habis jabatan gecut di KPK, rezeki tak habis malai yang nah. Tapi temita rezeki yang halus. Kalaupun hana lebih adra, tapi paling kurang habis jabatan tetap dimuliakan oleh masyarakat dan orang di sekitarnya. Maka mudah-mudahan menjadi kesadaran bagi lentuan pribadi dan kita nyoba membendum. Mudah-mudahan jika terputruk barakarakan dan cedera kita nyoba. Mudah-mudahan wate tertibit untuk bacut-bacut sapo temeripe untuk terserahkan sumbangan kepada negara Palestina dan terpersiapkan bekal kita nyoba tawakaf tanah mutimete sapo. Haik timete leher tu 50 ribu, 30 senti leher 5 ribu. InsyaAllah akan dicatat sebagai sedekah jariah di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Al-fardis samad. Alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah syahadatan takunu sababan na'imil mu'abbad. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah النبي المفضل المشرف المؤيد. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا ومولانا محمد
وعلى آله وصحبه ما ركع الراكع وسجد. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر للأموات المؤمنين واجعلهم في ألحادهم مطمئنين. اللهم أصلح ولاة أمورنا واهديهم إلى صراطك المستقيم يا رب العالمين. اللهم انصر الإخواننا المجاهدين في كل مكان في أرضك يا رب العالمين. اللهم انصر الإخواننا المجاهدين في غزة. اللهم انصر الإخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم وحد صفوفهم وسدد رميهم وثبت أقدامهم. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم أفرغ الصبر على قلوبهم. اللهم وحد صفوف المسلمين. اللهم ألف بين أئمة المؤمنين. اللهم أعز الإسلام والمؤمنين وأهلك الكفرة والمبتدعة واليهود والمنافقين أعداءك أعداء الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.